Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Miftahul Jannah dengan NIM 2240-2006. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 2A. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Ali Nurrofi. Baik saja, kita langsung ke subbab materi yang akan dibahas. Materi yang akan dibahas kali ini ada negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan bahaya radikalisme terorisme, ada konstitusi dan macam-macam perundang-undangan, dan yang terakhir ada identitas nasional. Baik saja langsung ke subbab yang pertama, yaitu negara, sistem, dan ideologi. Negara merupakan entitas politik yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Selain itu, negara juga memiliki bentuk-bentuk, unsur-unsur, tujuan, dan fungsi yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk negara terdiri dari monarki, republik, federasi, negara kesatuan, dan negara berdaulat. Sementara unsur-unsurnya meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan kekuasaan. Tujuan negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya, pembangunan ekonomi serta keadilan sosial. Sedangkan fungsi negara meliputi fungsi pembangunan, perlindungan, pelayanan, dan pembinaan. Sistem pemerintah merupakan cara mengatur negara yang melibatkan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan rakyat, dan terdapat berbagai macam sistem pemerintahan di dunia. Antara lain sistem presidensial, parlementer, dan referendum. Ideologi juga memegang peran penting dalam mengatur negara. Sebagai dasar pemikiran suatu negara atau kelompok politik, macam-macam ideologi negara di dunia ada 10 macam, yaitu liberalisme, kapitalisme, konservalisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, demokrasi, neoliberalisme, dan yang terakhir fundamentalisme. Di Indonesia, sistem ideologi negara yang dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan ideologi negara Pancasila. Baik, langsung ke subbab yang kedua, yaitu Pancasila, sejarah, pengamalan, dan korelasinya dengan Al-Quran dan Hadis. Pancasila merupakan ideologi dan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi sebuah acuan dari semua keputusan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan representasi dari kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan sejarah lahirnya Pancasila sangatlah panjang, di mana dimulai dengan mulainya timbul rasa kesadaran memiliki dan rasa nasionalisme yang diawali dengan adanya Perhimpunan Indonesia yang kemudian dilanjut dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dibentuknya kemudian dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan dibentuknya BPU PKI dan mengadakan sidang pertamanya mengenai rumusan dasar negara yang akhirnya disetujui dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 bahwa Pancasila adalah dasar negara hingga saat ini. Pengamalan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Dimulai dari satu sila pertama yang mengimplementasikan sikap religius, yang kedua, sila kedua mengimplementasikan sikap kemanusiaan, sila ketiga yang mengimplementasikan sikap persatuan, sila keempat yang mengimplementasikan sikap musyawarah untuk mufakat, sila kelima tentang sikap adil.
Korelasi yang terjadi antara Pancasila dengan Al-Quran dan hadis sangatlah erat, di mana setiap sila-sila yang terkandung pada Pancasila menggambarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran, hadis, dan cara pengamalannya. Baik, itu tadi kesimpulan dari Pancasila. Yang selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Suku, Agama, Bangsa, dan Kepulauan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada Lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tatular yang dikarang pada abad ke-14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dikenal untuk pertama kalinya pada masa Majapahit, era kepemimpinan Wisnuwardana. Perumusan semboyan ini pada dasarnya merupakan pernyataan kreatif dalam usaha mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki cakupan lebih luas seperti perbedaan suku, bangsa, budaya, adat istiadat, beda pulau, dan tentunya agama dan kepercayaan yang menuju persatuan dan kesatuan Nusantara. Jika diuraikan kata per kata, Bhinneka berarti berbeda, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa walaupun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya satu. Dengan kata lain, seluruh perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan yang satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Jemahkan sebagai berbeda adalah satu, walaupun berbeda-beda namun tetap satu adanya, mengandung makna filosofi yang amat dalam. Hal tersebut menunjukkan pada kesadaran yang amat tinggi terhadap hakikat hidup manusia sebagai salah satu atau hanya bagian kecil saja dari kesemestaan ciptaan Tuhan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, nilai gotong royong, nilai kerukunan, dan lain sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang selanjutnya yaitu NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Jadi yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Terorisme sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, atau masyarakat luas. Aksi teror merupakan bentuk kegiatan dari radikalisme itu sendiri. Aksi yang dilakukan para teroris merupakan suatu tindakan dari kejahatan yang memberikan dampak yang sangat besar dan mempengaruhi seseorang atau bisa saja khalayak ramai. Bahkan aksi terorisme ini terkadang juga dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat yang bersifat massal, kerugian materi yang lumayan besar, mempengaruhi perekonomian di kalangan masyarakat atau menghambat ekonomi, dan yang pasti menjadi ancaman semua negara termasuk negara Indonesia. Baik, langsung saja ke subbab yang selanjutnya yaitu konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja. Indonesia memiliki 3 konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kedua yaitu Konstitusi RIS dan UUDS.
Undang-Undang 1945 berlaku kembali sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan dengan terjadinya reformasi pada Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen yang pertama selesai tanggal 19 Oktober 1999, kedua tanggal 18 Agustus 2000, ketiga tanggal 9 November 2001, dan keempat tanggal 10 Agustus 2002. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Konstitusi sangat penting sebab mempunyai fungsi yang sangat diperlukan oleh suatu negara. Fungsi utamanya ada 4, yaitu membagi kekuasaan dalam negara, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah, dan juga instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dan sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki, kepada organ-organ kekuasaan negara. Baik, itu tadi penjelasan dari konstitusi dan macam-macam perundangan di Indonesia. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri khas yang dimiliki oleh negara bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. Unsur-unsur pembentukan identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Bentuk identitas nasional Indonesia yaitu bendera negara sang merah putih, bahasa negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, burung Garuda sebagai lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi hukum dasar negara. Bentuk negara adalah kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, rakyat, kebudayaan daerah. Tantangan terhadap identitas nasional Indonesia seperti hedonisme, hilangnya sikap gotong royong, memudahnya rasa nasionalisme dan patriotisme, lunturnya sikap sopan santun. Upaya yang dapat dilakukan dalam mempertahankan identitas nasional yaitu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, memanfaatkan situs jejaring sosial. Baik, itu tadi penjelasan dari materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Itu tadi bab 1 sampai 6. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.